Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Nah, coba dengarkan Bapak atau Ibu Guru menyanyikan lagu ini. Lagunya berjudul Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaan Elmani. Nah, kalian sudah mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. 2. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan tinggi rendahnya nada. 3. Mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada, misalnya pianika atau seruling, sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Jadi semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Berikut adalah contohnya. Jadi, syair lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang bernada tinggi, ini ditandai dengan huruf miring ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa ini adalah nada tinggi. Satu bahasa kita. Ini juga tinggi. Tanah air pasti jaya.
pasti jaya, tinggi. Untuk selama-lamanya, ini juga tinggi. Indonesia Pusaka, ini nadanya tinggi. Indonesia Pusaka, ini nadanya tinggi. Indonesia Tercinta juga tinggi ya. Nusa Bangsa dan Bahasa, dan bahasa adalah nada tinggi. Kita bela bersama, bela bersamanya juga tinggi. Sedangkan yang untuk nada rendahnya berarti adalah yang menggunakan huruf tegak, bukan huruf miring. Oke? Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo yang pertama adalah allegro, artinya cepat. Keterangannya lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian moderato, artinya sedang, 60 ketukan per menit. Dan yang terakhir largo, ini lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-teman di sekolahmu? Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudera dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, bersama teman sekelompokmu carilah informasi-informasi berikut. 1. Nama kitab suci setiap agama di Indonesia. 2. Tempat beribadah setiap agama di Indonesia. 3. Hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Nah, misalkan agama yang pertama adalah Islam. Tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran. Hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama yang kedua adalah Kristen. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besarnya Natal, Paskah, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan wafat Isa Al-Masih. Agama yang ketiga adalah Katolik. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab. Hari besarnya adalah Natal, kemudian Paskah, dan Pantekosta. Agama yang keempat adalah Hindu. Tempat ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda. Hari besarnya adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Pagerwesi. Agama yang kelima, Buddha. Tempat ibadahnya Vihara, kitab sucinya Tripitaka.
Hari besarnya adalah Waisak, Asada, Katina, Magapuja, dan Ulambana. Kemudian agama yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng, kitab sucinya Sisuwujing. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, dan Pencun. Nah, sekarang perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. 1. Tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Gagasan pokok paragraf 1, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Gagasan pokok paragraf 2, negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. 2. Tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Pengetahuan baru yang didapat dari teks: Indonesia terletak di antara 2 samudera dan 2 benua, sehingga Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Kemudian agama Hindu dan Buddha dibawa bangsa India. Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Dan yang terakhir, pengetahuan barunya adalah negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. 3. Tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Nah, ini hanya sekedar contoh jawaban ya. Indonesia merupakan negara yang beragam. Keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Berbagai agama hidup dan berkembang berdampingan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing, dan negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, kemudian serahkan hasil tugasmu kepada Bapak atau Ibu Guru. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.